Engkau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jumpa lagi dalam Saat Teduh GPDI Mahanaim. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami datang kepada Tuhan sekali lagi, kami rindu diberkati lewat firman Tuhan karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi setiap jalan kami yang gelap. Oleh sebab itu berfirmanlah, berbicaralah kepada setiap kami yang mendengarkan dan biarlah firman ini Tuhan dapat bertumbuh, kami boleh pakai dalam kehidupan kami, dalam mengiring dan juga melayani Tuhan. Kami bersyukur sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat beberapa waktu lalu saya membagikan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan, maka tidak akan jauh dari pembahasan kita sebelumnya. Hari ini kita akan kembali mempelajari tentang kehidupan. Sebuah ayat di dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Ayub pasal 7 ayat pertama, saya bacakan untuk kita semua ayat yang tidak asing dan sering sekali kita dengarkan. Ayub 7 ayat pertama dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Ya, sering sekali kita mendengarkan ayat ini ya saudara, ini adalah bagian rangkaian daripada perkataan-perkataan Ayub. Kalau kita melihat di dalam pasal 7 ini ya saudara, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Ayub ungkapkan kepada Allah mengenai kehidupan. Ya saudara, ayat ini berkata bahwa bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Ya saudara yang diberkati oleh Tuhan, Ayub adalah manusia yang saleh. Namun timbul pertanyaan bagi kita, mengapa ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang Ayub ungkapkan seperti tidak mengenal Tuhan ya saudara, sebab dia ada dalam penderitaan yang begitu hebat. Tidak ada manusia di dalam dunia ini yang merasakan penderitaan seperti Ayub. Oleh sebab itu wajar, dapat dikatakan wajar saja bila timbul pertanyaan dan pembelaan dari dalam diri Ayub. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai manusia tentu seringkali kita ada dalam masalah yang berat. Tidak selamanya kita ada dalam hidup yang baik-baik saja. Namun saudara, ketika masalah itu datang, memang akan timbul pertanyaan-pertanyaan dari dalam kita. Ya saudara, mengapa bisa begini? Apa dosa yang saya lakukan? Apalagi kekurangan saya? Ya, apa yang harus saya lakukan? Akan timbul banyak sekali pertanyaan seperti itu saudara. Oleh sebab itu hari ini saya akan kembali berbagi. Hidup ini adalah perjalanan. Dalam perjalanan kita akan menemukan masalah, pergumulan dan persoalan. Namun dari ayat ini ada dua hal penting yang ingin saya bagikan. Yang pertama adalah dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Yang pertama yang saya bagikan adalah bahwa hidup adalah perjuangan. Kata bergumul di sini di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris ditulis sebagai hard service ya saudara, pelayanan yang keras, pelayanan yang berat. Ayub menggambarkan hidup ini seperti seorang budak yang melayani dengan keras, yang bekerja dengan keras. Ya saudara, sedangkan dalam terjemahan asli ayat ini dikatakan bahwa manusia ditentukan untuk bertarung atau melayani selama hidup. Ya saudara, dan kata hari-hari seperti orang upahan dalam terjemahan lain lebih jelas dikatakan seperti pelayan yang bekerja untuk mendapatkan bayaran. Jadi dapat kita simpulkan ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa manusia ditentukan untuk bertarung atau melayani dengan keras selama hidupnya, seperti seorang pelayan bekerja untuk mendapatkan bayaran. Ya saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena kita tahu bahwa manusia ini ditentukan untuk bertarung,
atau bekerja selama dia hidup. Oleh sebab itu kita harus berjuang selama kita hidup. Ya saudara, artinya ketika kita berhenti berjuang, maka kita tidak akan memperoleh apa yang kita inginkan, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Karena hidup ini adalah perjuangan, jadi kita diharuskan untuk berjuang dan tidak ada kata menyerah. Ya saudara, dalam setiap pertarungan hidup, saudara, pantang bagi seorang pejuang untuk menyerah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selama kita hidup dalam dunia ini, kita akan menemukan banyak sekali masalah. Hanya orang-orang yang hidup yang akan mengalami masalah. Sebaliknya, hanya orang-orang yang mati yang tidak akan mengalami masalah. Jadi saudara, selama kita hidup, kita akan mengalami banyak sekali pergumulan, sama seperti yang dialami oleh Ayub. Jadi selama kita hidup, kita harus terus berjuang ya saudara, dalam kehidupan kita. Untuk apa kita berjuang saudara? Tentu saja untuk memperoleh kemenangan dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat kita berjuang dalam kehidupan ini, sampai ada akhirnya ada kemenangan kekal yang Allah siapkan, yaitu surga. Ya saudara, jadi setiap perjuangan kita bukan perjuangan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi ada upah yang menanti dari setiap perjuangan kita. Ketika kita berhasil, maka ada upah yang Tuhan siapkan. Saudara, sebuah ayat di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17, Rasul Paulus katakan seperti ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Terjemahan lain berkata bahwa tetapi masalah yang sekarang ini hanya untuk waktu yang singkat. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan short time. Ya saudara, fokus Rasul Paulus bukan kepada sekarang ya saudara, tetapi yang dihadapi di dunia ini. Tetapi fokus Rasul Paulus kepada apa yang ada di depan, yaitu kemuliaan kekal. Saudara, saat kita berfokus kepada apa yang kita alami sekarang, maka kita akan menjadi lemah. Tetapi kalau kita bandingkan penderitaan sekarang ini dengan kemuliaan yang menanti kita dari perjuangan-perjuangan kita selama di bumi ini, yaitu sorga, ya saudara, pasti kita tidak akan ada apa-apanya dengan kemuliaan itu. Oleh sebab itu saudara, selama kita masih hidup dalam dunia ini, teruslah berjuang. Jangan pernah menyerah, karena ada upah yang menanti, ada mahkota yang menanti, ada sorga yang menanti untuk setiap perjuangan kita. Sekali lagi, perjuangan kita bukan sebuah perjuangan yang sia-sia, yang tidak berbuahkan apa-apa, yang hanya berjuang, tapi tentu saja ada upah yang menanti saudara. Dan sekali lagi saudara, perjuangan kita bukan cuma sebatas memperjuangkan masalah-masalah kehidupan kita, bagaimana supaya kita menjadi kaya, bagaimana supaya kita tidak mengalami masalah, tidak saudara. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala, perjuangan kita adalah bukan hanya mengenai masalah jasmani tetapi juga rohani. Bapak Gembala sering katakan bahwa penderitaan, apalagi kita sedang mengalami COVID-19 ya saudara, ini akan mengancam kerohanian kita. Ya saudara, ini akan membuat kita menekan seluruh kehidupan kita, menekan kerohanian kita, sehingga kita mulai berbelok dari firman Tuhan, berbelok dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu perjuangan kita bukan cuma sebatas memperjuangkan hal-hal jasmani, tapi kita perlu memperjuangkan juga hal-hal rohani. Pertahankan iman kita, pertahankan nilai-nilai kebenaran dalam hidup kita. Sekalipun berbenturan dengan masalah saudara, jangan pernah kita menyerah, karena Tuhan pasti tolong kita semua ya saudara, untuk kita terus berjuang di dalam Tuhan. Yang kedua saudara, dari ayat ini kita mengerti dikatakan bahwa bukankah manusia harus bergumul di bumi ya saudara. Dalam ayat ini dikatakan bahwa kita harus bergumul selama di bumi. Ingatlah bahwa pergumulan yang kita alami sekarang ini hanya akan kita alami selama kita ada di bumi. Artinya yang kedua kita pelajari bahwa hidup ini singkat. Kita belajar dari tadi bahwa hidup ini perjuangan. Yang kedua kita pelajari adalah hidup ini adalah singkat. Kita tidak selamanya mengalami penderitaan saudara. Ada waktunya di mana kita akan mengalami
kesenangan. Ya saudara, kalau kita bandingkan di ayat 9, maka itu Ayub katakan bahwa hidup ini singkat ya saudara. Ada waktunya dia akan ketika dia mati, dia akan melupakan setiap penderitaannya. Oleh sebab itu dalam kesalehan Ayub, karena penderitaannya, ia sempat mengutuki hari kelahirannya karena begitu menderita. Tapi dia ingat betul bahwa dalam perjalanan kehidupannya, hidup ini adalah singkat. Sebab itu dia gambarkan bahwa hidup ini seperti awan ya, yang gampang lenyap. Oleh sebab itu saudara, kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat lain, maka pemazmur katakan hidup ini hanya sementara seperti rumput atau bunga ya saudara. Sedangkan kalau Yakobus katakan hidup ini seperti uap. Artinya hidup ini hanya sementara. Nah saudara, kalau kita bandingkan dengan Mazmur pasal 23 ayat 4a, Daud katakan seperti ini. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, atau dalam terjemahan lain dikatakan bahwa lembah bayang maut, aku tidak takut bahaya. Saudara garis bawahi, sekalipun aku melewati. Ya saudara, Daud mengerti bahwa ada waktunya dia seperti ada di lembah bayang maut, tapi ingat bahwa dia hanya melewatinya saja. Dia tidak tinggal di dalam lembah bayang maut. Dalam kehidupan kita juga seperti ini saudara, bahwa dalam kehidupan kita ketika kita mengalami pergumulan, ingatlah kita hanya melewatinya saja. Penderitaan hanya merupakan bagian kecil dari perjalanan hidup kita yang panjang. Ada banyak hal yang akan kita temui dalam perjalanan kehidupan ini. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah, sebab hidup ini singkat. Tapi ingat saudara, walaupun hidup di dunia ini singkat, tetapi ada kekekalan yang menanti kita di surga. Amin saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita belajar dari kehidupan Ayub. Dia mengalami pergumulan yang begitu berat. Tapi dalam kehidupannya dia belajar bahwa hidup ini adalah perjuangan. Dia mengajar kita juga bahwa hidup ini singkat. Oleh sebab itu ketika kita mengalami masalah dalam pergumulan kita, dalam kehidupan kita ya saudara, ingatlah bahwa kita tidak selamanya mengalami penderitaan. Bahwa kita tidak selamanya mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kita. Kita hanya akan mengalaminya selama kita ada di bumi ini. Tapi ketika kita ada di surga, di sana sudah tidak ada air mata lagi, di sana hanya ada kesenangan. Puji Tuhan, demikian renungan yang dapat saya bagikan kepada kita semua. Saya berdoa biarlah iman percaya kita tetap kuat dan juga kita tidak pantang menyerah dalam perjalanan kehidupan ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan di kesempatan hari ini Tuhan. Kami tahu kalau Tuhan mengajar kami untuk dalam perjalanan kehidupan kami terus berjuang bahwa ada Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Dan kami mengerti bahwa kami hanya mengalami masalah-masalah sulit selama kami ada di dalam dunia ini. Namun ketika kami berjuang dalam kehidupan kami, memperjuangkan iman kami, maka ada kemuliaan kekal yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Di mana sudah tidak ada air mata lagi, kami hanya bersuka cita bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kuatkan setiap umat-umat Tuhan, umat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan di kesempatan hari ini Tuhan. Biarlah hari ini mereka dapat melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan masalah dalam kehidupan mereka, hamba-Mu berdoa biarlah Tuhan turut campur tangan, membela, memberikan jalan keluar, menyembuhkan setiap yang sakit, dan sehingga iman percaya mereka tetap kuat dalam mengiring dan mencintai Tuhan. Terpujilah Tuhan, meteraikan firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku firman di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati.